Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fatmawati. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPA, materi sistem organisasi kehidupan yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu. Baik, yang pertama adalah sel. Siapa yang udah tahu tentang sel? Ya, sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, di dalam tubuh kita, yang terkecil adalah sel. Struktur dari sel adalah dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Bagian dari sitoplasma meliputi vakula organel sel, peroksisom, retikulum endoplasma, mitokondria, mikrotubul, mikrofilamen, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentrosom, dan kloroplas. Nah, ini adalah gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama. Jadi, jaringan itu adalah beberapa sel yang membentuk satu, kemudian membentuk jaringan dan melakukan suatu fungsi. Yang pertama, ada jaringan pada hewan. Jaringan hewan meliputi jaringan epitel, jaringan penyokong, dan jaringan ikat. Jaringan ikat dibedakan menjadi dua, umum dan khusus. Jaringan ikat umum meliputi jaringan ikat longgar dan ikat padat. Kemudian, jaringan ikat khusus meliputi jaringan darah, jaringan kartilago, jaringan tulang, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, ini adalah beberapa macam jaringan epitel terdiri atas beberapa bentuk. Ini adalah jaringan penyokong, dan ini adalah jaringan ikat. Yang kemudian ada jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan tetap. Jaringan meristem dibagi menjadi jaringan primer dan jaringan sekunder. Sedangkan jaringan tetap terdiri atas jaringan pelindung, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Ini adalah gambar dari jaringan meristem primer dan jaringan sekunder. Jaringan meristem primer yang sebelah kanan dan jaringan meristem sekunder yang sebelah kiri. Kemudian ini ada jaringan tetap. Yang bagian luar itu jaringan pelindung. Kemudian yang tengah jaringan pengangkut, dan yang sebelah sini adalah jaringan dasar. Yang ketiga ada organ. Organ adalah sekumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ seringkali tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda. Jadi, organ yang ada di dalam tubuh kita ini tersusun dari beberapa jaringan. Organ-organ ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Organ pada manusia dibedakan menjadi dua, organ dalam dan organ luar. Organ dalam meliputi hati, otak, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, pankreas, dan masih banyak lagi organ dalam yang ada di dalam tubuh kita. Organ dalam tidak dapat dilihat langsung dari luar. Kemudian ada organ luar. Organ luar adalah organ yang dapat dilihat langsung dari luar. Organ luar manusia terdiri dari hidung, telinga,
mulut, dan mata. Kemudian ada organ pada tumbuhan, meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, ini adalah organ pada manusia yang terdiri atas organ dalam dan organ luar. Kemudian ada organ pada tumbuhan. Yang keempat, ada sistem organ. Sistem organ adalah sekelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu atau tujuan yang lebih kompleks pada tubuh makhluk hidup. Jadi, sistem organ ini terbentuk dari beberapa organ yang menjadi satu dan melakukan suatu fungsi tertentu. Sistem organ pada hewan dan manusia meliputi sistem pernafasan, pencernaan, sirkulasi, gerak, koordinasi, ekskresi, kekebalan tubuh, reproduksi, kulit, dan rangka. Nah, sistem organ ini masing-masing memiliki fungsi tertentu ya. Ada sistem organ pada tumbuhan yang meliputi pengangkut, pernafasan, penguapan, reproduksi, dan gerak. Nah, ini adalah gambar dari sistem organ pada manusia yang meliputi sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular. Sistem muskular disebut juga dengan sistem otot. Nah, sistem organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian ada tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan ini maksudnya urutan makhluk hidup dari yang terkecil hingga kumpulan beberapa makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tingkatan organisasi dimulai dari tingkatan molekul. Molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino, substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Kemudian, beberapa molekul bersatu menjadi sel. Kemudian, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme. Beberapa sistem organ yang terbentuk menjadi satu akan menghasilkan suatu individu atau organisme. Misalnya seperti manusia, seekor kucing, seekor harimau, dan sebuah pohon mangga. Di atas organisme atau individu ada populasi. Populasi terbentuk dari beberapa spesies atau individu yang sejenis. Jadi, populasi adalah kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Misalnya, sekumpulan padi di sawah, sekumpulan pohon kelapa, sekumpulan banteng, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada komunitas. Komunitas terbentuk oleh semua jenis makhluk hidup di suatu daerah. Jadi, komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Misalnya, komunitas sawah yang terdiri atas padi, katak, cacing, belalang, burung pipit, tikus, elang, dan ular. Selanjutnya, ada ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh semua benda, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang saling berinteraksi dan mendiami di daerah tertentu. Jadi, ekosistem adalah terkumpulnya berbagai macam makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang berada pada daerah tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah rantai makanan. Kemudian ada bioma atau biosfer. Bioma adalah organisasi kehidupan yang beragam jenis makhluk hidupnya. Dan bioma biasanya terbentuk pada daerah yang luas di bumi ini dengan dicirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya, bioma gurun, bioma padang,
bioma rumput, bioma tundra, bioma hutan hujan musim, dan bioma taiga. Nah, ini contoh dari sistem organisasi kehidupan yang bermula dari molekul. Molekul bersatu membentuk sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, dan kemudian berinteraksi di alam hingga membentuk sekumpulan makhluk hidup. Ini sumber yang saya gunakan untuk mencari materi ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.